Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat, Bang Tony, ya di pagi hari ini ya? Sehat, alhamdulillah Mas Angga. Alhamdulillah. Kita menyoroti beberapa hal ini, Bang Tony, di antaranya dari mulai bagaimana pergerakan politik khususnya untuk pilkada ini dari DKI Jakarta, polemik dan juga perang opini terus saja gitu ya terjadi. Padahal Anies sudah tidak dicalonkan, tapi masih saja menjadi sorotan gitu bagi para partai politik dan juga masyarakat. Ini kaitannya dengan eh, kebebasan berekspresi. Nah, ini muncul istilah bagaimana masyarakat ingin ada gerakan tusuk tiga paslon gitu ya. Ini bagaimana Bung Tony melihat fenomena ini yang terjadi? Apakah bentuk kekecewaan rakyat yang sudah sangat tinggi gitu ya terhadap tokoh-tokoh partai yang ada saat ini? Kita juga nanti ingin menyinggung Bang Tony ketika hashtag diangkat gitu di media sosial, Prabowo Jokowi akur gitu ya, Prabowo Jokowi tidak akan pecah, Prabowo Jokowi. Nah ini ada apa ini kalau misalkan kita melihat urutannya dari mulai diserang eh, akun-akun catatan rekam jejak media sosialnya Gibran sampai rame gitu ya, Fufu Fafa ini gitu ya, sampai buzzer-buzzer tuh aktif lagi sekarang, hidup lagi perang buzzer ini. Bagaimana Bang Tony melihat dinamika-dinamika tersebut? Selain nanti sebenarnya saya juga ingin menyinggung rencana eh, PBNU yang akan mengadakan musyawarah luar biasa. Nih kaitannya ada apa sebenarnya di ormas terbesar ini kaitannya dengan dinamika politik yang terjadi. Bagaimana Bang Tony? Kita pertama ini ke Anies dulu ini. Iya, iya. Jadi di Jakarta itu ada seruan untuk mencoblos semua atau menyoblos tiga paslon gitu. Tiga paslon. Ya coblos saja lima paslon gitu kan. Iya. Dan itu menunjukkan sebuah kekecewaan yang mendalam dari masyarakat Jakarta. Ditambah lagi ada satu paslon yang berlatar belakang atau satu apa calon ya calon gubernur yang punya rekam jejak antagonistik dengan sebagian warga DKI, Hmm. terutama dengan Jackmania dan sebagainya. Iya. Eh, itu mungkin dia nggak pernah membaca ke masa depan itu akan seperti apa, Hmm. sehingga kemudian melakukan sebuah rumusan. Saya pikir isu ini jangan hanya ada di DKI ya, Hmm. tapi di tempat. Jadi kekecewaan masyarakat masyarakat di Indonesia dengan adanya pilkada yang tidak sesuai ekspektasi, tidak fair, tidak wajar, tidak sehat secara demokrasi, maka itu kemudian membuat masyarakat marah yang diluapkan melalui ekspresi-ekspresi politik, diantaranya adalah coblos semua. Hmm. Kemudian di Jawa Barat, ya, Jawa Barat sebenarnya di kemarin kan diinginkan di Jawa Barat elektabilitasnya di atas 50%. Iya. Kenapa pergi? Kalau menurut Hmm. saya masyarakat Jawa Barat juga harus melakukan yang lain, ya mestinya melakukan yang sama, coblos semuanya. Itu Iya. menunjukkan coba protes ya Hmm. protes. Hmm. Itu juga di 40 wilayah yang melawan yang ada kotak kosong ya diserukan aja bahwa yang dicoblos kotak kosong, karena itu sebagai sebuah perlawanan. Kalau kotak kosong memang karena tidak ada di daerah-daerah yang memang tidak ada yang berani maju, incumbent atau mantan itu terlalu kuat atau ada calon yang sangat kuat, ya itu fair, itu bagus. Artinya masyarakat masih menghendaki udahlah nggak usah ribut-ribut, calon yang sudah ada diterima masyarakat. Hmm. Buktinya apa? Tingkat kepuasan tinggi tanpa rekayasa. Hmm. Buktinya apa? Masyarakat menerima kerja dia. Buktinya apa? Bahwa dia elektabilitasnya sangat tinggi, ya selesailah. Hmm. Nggak usah ini bagus. Tapi kalau kemudian ada calon-calon kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota maupun bupati, itu berupaya untuk menggunakan tangan-tangan kekuasaan, menggunakan uangnya, menggunakan segala hal yang mereka miliki untuk mengakses otoritarianisme, kemudian menghalau, menggagalkan
kemudian mengunci pintu-pintu demokrasi dengan tidak ada kesempatan bagi yang lain itu ikut nyalon, saya pikir rakyat harus teriak, rakyat harus marah, Hmm, rakyat hmm, harus mengekspresikan kekecewaannya dengan cara apa? Ya kalau ada kotak kosong, pilihlah kotak kosong, gitu kan, untuk memberikan warning, untuk memberikan punishment kepada calon yang hmm, terlalu arogan, calon yang dengan akses kekuasaan dan ke finansialnya kemudian tidak memberikan atau menjegal calon-calon yang lain. Menurut hmm, saya ini juga harus digaungkan ya hmm, di seluruh Indonesia, bahwa pilih kotak kosong kepada mereka yang otoriter, hmm. pilih kotak kosong kepada mereka yang bermain culas, pilih kotak kosong kepada calon-calon yang menutup akses bagi calon yang lain untuk maju. Saya Iya. pikir bukan hanya tapi harus yang lain. Ya ini masyarakat Indonesia seringkali hanya berpikir emosional, kemudian hanya berpikir sempit lokal gitu. Coba berpikir nasional. Kepentingan kita kan kepentingan nasional, bahwa kita sepakat dengan demokrasi, ya sudah demokrasi mari kita jalankan dengan fair, kita jalankan dengan baik, kita rawat demokrasi agar senantiasa sehat. Bagi segala bentuk upaya yang Hmm, membuat hmm, demokrasi tidak sehat, rakyat lawan. Termasuk diantaranya di DKI. Tidak lagi berpikir personal, tidak lagi berpikir lokal, tapi berpikir nasional. Bahwa demokrasi ini harus diselamatkan di negara kita, hmm. seluruh Indonesia dalam konteks pilkada. Jadi bukan hanya 3 paslon, paslon-paslon yang lain yang mencoba untuk arogan, ya yang arogan kemudian menggunakan akses otoritarianisme untuk menghalangi munculnya calon-calon yang lain, ya rakyat harus lawan, rakyat harus berikan punishment bahwa Hmm. dia nggak layak untuk jadi. Misalnya di Makassar dulu, ya, berupaya calon independen pun disikat, partai semua diborong, tidak Hmm. boleh ada satupun partai yang kemudian rakyat melawan. Caranya apa melawan? Ya pada akhirnya kotak kosong yang menang, Hmm. dan itu pernah terjadi di Makassar. Iya, iya. Ya, itu menurut saya rakyat gaungkan. Tapi kalau wilayah-wilayah, daerah-daerah di mana memang popularitas dan elektabilitas, tingkat kepuasan, kemudian popularitas dan elektabilitas dari calon itu sangat tinggi sehingga yang lain tidak berani untuk melawan, ya menurut saya perlu diapresiasi, itu Hmm, hmm, bagus. hmm, hmm. Begitu. Mediasi yang rencananya ingin dilakukan oleh partai-partai politik gitu ya terhadap Anies. Ini sebenarnya langkah-langkah apa nih, Bang Tony? Mediasi apa? Anies kan tidak nyalon. Ada rencana PKS katanya mau jadi mediator, harga calonnya ini ketemu Anies gitu ya. Mediator apa? Tujuannya Jadi tujuannya hanya mediator untuk mencari konstituen Pak. dan anak abah gitu ya. Termasuk juga PDIP gitu ya. Pramono sudah melakukan kontak gitu ya. Hmm. Eh, Strategi kampanye seperti ini gimana menurut Bang Tony? ya sah-sah saja, boleh aja gitu Hmm, kan. hmm, Tapi rakyat mesti cerdas kan. Ya jangan senantiasa menjadi objek tipuan terus-menerus. hmm, hmm, Ya dikecewakan gitu loh. Terus kemudian ini apa namanya? Misalnya suaranya dicuri, suaranya diambil, hmm, hmm, suaranya ditipu, terus habis itu kemudian rakyat tahu bahwa itu penipuan, terus kemudian orang itu datang supaya tidak marah, gitu kan? Ya hmm, rakyat juga harus cerdas. hmm, Oke, kami nggak marah, cuman kami nggak milih Anda aja, gitu kan? Menurut saya jelas gitu loh. hmm, 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 Kami nggak marah, cuman kami nggak milih Anda lagi, gitu loh. Kami nggak marah, cuman jangan salahkan kami golput. Ya hmm, kami hmm, nggak marah, tapi jangan rayu-rayu kami, hmm, gitu kan? Itu basi itu, gitu aja. Jadi gini, apa? Mereka melakukan itu kan karena kebutuhan, bukan karena keterusan. kebutuhan. Jadi orientasinya kepada bangsa dan negara, bukan orientasinya kepada kepentingan-kepentingan kelompok atau kepentingan partai tertentu. Hmm, Nah, rakyat mesti diberikan pendidikan politik dengan senantiasa peka, bukan pekok, cerdas untuk melihat situasi, hmm, hmm, situasi di mana mana yang jujur, mana yang enggak, mana yang tulus, mana yang enggak, mana yang berjuang untuk rakyat, mana yang enggak, mana yang penipu, mana yang berkolaborasi. Mestinya kemudian dipilahkan, para tokoh harus bicara. Dan hmm, hmm, seringkali saya berbicara lantang ya apa adanya. Supaya apa? Demokrasi itu jalan dan kemudian rakyat itu melek politik, memiliki kejujuran di dalam memberikan suaranya, memberikan amanahnya.
Jadi tidak ada urusan Mhm. kedekatan, tidak ada urusan nepotisme, tidak Mhm. ada urusan, semua harus berjalan secara objektif. Mhm. Ya, dan rakyat harus betul-betul diberikan pendidikan politik dengan cara memahami situasi yang ada sehingga bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, dan Mhm. kemudian Mhm. mengambil sebuah sikap yang objektif. Jangan kemudian didatangi luluh, kemudian dikasih sembako luluh, dikasih proyek luluh. Menurut Mhm. saya tidak jujur dari diri sendiri. Mhm. Nah, selanjutnya Bang Tony nih, kita bagaimana melihat, orang yang mengatakan Prabowo ini sebentar lagi akan segera memimpin negeri ini ya sebagai presiden, yang orang banyak melihat marwah politiknya Prabowo ini dipulihkan oleh Jokowi. Kalimat ini tepat apa tidak nih Bang Tony? Ketika akhir-akhir ini ada usaha dan upaya yang mengatakan bahwa oh sebentar lagi mereka akan retak, akan pecah gitu ya. Politik itu panggung depan dan belakang itu berbeda-beda. Bagaimana Bang Tony melihat ini menjelang kepemimpinan baru nih di pemerintahan ini? Iya, gini deh. Hmm. Apa, kalau ada orang tadi pertanyaan Prabowo akan menjadi pemimpin baru, Hmm. ada aja yang kemudian mau meragukan betul enggak gitu kan. Emang Betul ada enggak? pelantikan yang kemudian dikaitkan dengan kasus demonstrasi kemarin dan sebagainya. Ada Hmm. pihak-pihak yang menginginkan Prabowo tidak dilantik. Iya, Kalau iya. kita masyarakat Indonesia harus fair, Hmm. Prabowo pemenang. Apapun proses yang terjadi di situ, kemudian hukum melalui MK, Prabowo adalah menang, tentu dengan catatan-catatan yang tidak pernah dilupakan oleh sejarah. Tapi secara hukum dan ini demi kepentingan stabilitas bangsa, Prabowo menang dan harus dilantik. Hmm. Segala upaya untuk menggagalkan Prabowo dilantik menurut saya harus dilawan. Hmm. Itu satu poin ya, satu poin Hmm. ya. Siapapun yang berada di luar kubu Prabowo atau kemarin tidak mendukung Prabowo, ya keputusan sudah ada dan Prabowo harus dilantik. Hmm. Ini undang-undang. Hmm. Prabowo harus dilantik tanggal 20. Ya, tidak boleh ada pihak-pihak yang berupaya untuk menggagalkan Prabowo. Itu satu. Kemudian yang kedua, Hmm. bagaimana hubungan Jokowi dengan Prabowo dengan Jokowi? Jokowi kan nanti tanggal 20 mantan. Hmm. Ya, sebagaimana mantan, dulu Bu Mega juga mantan. Hilang pengaruhnya. Pengaruhnya kuat di PDIP, di luar PDIP nggak punya pengaruh. Hmm. SBY mantan. Pengaruhnya kuat di Demokrat, itu pun Demokrat mau diambil gitu, hampir nggak Iya. kuat juga itu. Iya. Tapi di luar Demokrat makin kecil suaranya ya pada 2 periode. Hmm. Ini kemudian pengaruhnya di luar kecil. Terus bagaimana dengan Jokowi? Ya sudah, ketika sudah tidak jadi ya pengaruhnya hilang. Bukan hilang lah, dengan pengertian makin kecil. Kenapa? Apalagi Jokowi nggak punya partai. Hmm. Gitu kan. Ya SBY masih punya partai lah. Hmm. Megawati masih punya partai. Prabowo ketika nggak jadi 2014, 2019 masih punya partai. Dan Jokowi selesai 2 periode, tanggal 20 Oktober sudah nggak punya partai. Hmm. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang sekarang berada di lingkaran Jokowi itu loyal? Yang namanya politisi dan birokrat, mereka loyal pada atasan, mereka loyal pada orang-orang, ya, pada penguasa. Mereka loyal kepada orang-orang yang memberikan masa depannya, bukan memberikan masa lalunya. Hmm. Mereka tidak akan loyal kepada orang yang memberikan masa lalunya. Hmm. Jadi politisi, kemudian birokrat, mereka hanya loyal kepada ya orang-orang yang memberikan masa depan, bukan orang-orang yang memberikan masa lalu. Contoh lah misalnya ada orang yang nggak jadi menteri. Ini cerita teman-teman yang sudah pernah jadi menteri. Kita jadi menteri, itu yang namanya dirjen, yang namanya direktur itu berbondong-bondong menceritakan segala kebijakan dan program yang dibuat oleh masa lalu dengan semua kelemahannya, dengan semua kekurangannya. Ini seolah-olah Pak ini lemah, ini kurang. Dia jualan diri sebenarnya supaya dipertahankan jadi diri dan jadi direktur dan sebagainya. Ini ada anggaran begini Pak kemarin tanpa diminta oleh menteri yang baru, itu semua menceritakan tentang itu. Itulah birokrat. Mereka butuh masa depan, bukan masa lalu. Begitu juga politisi. Politisi ketika sudah tidak jadi menteri lagi, mereka juga pengen jadi menteri masa depan. Ya mendekat, menteri masa depan.
Itu yang kedua. Yang ketiga, ya apakah akan, kan orang bertanya-tanya, ya apakah betul dari pertanyaan ini muncul banyak spekulasi, apakah nanti Pak Jokowi sama Pak Prabowo sama Pak Prabowo itu tetap menjadi satu terus? Ya kita coba objektif melihat berbagai sisi. Bahwa investasi Pak Jokowi kepada Pak Prabowo besar, iya. Tapi Pak Prabowo butuh masa depan, bukan masa lalu. Masa lalu Pak Prabowo itu bersama Jokowi. Tapi Jokowi nggak punya partai. Masa depan Pak Prabowo itu akan bersama dengan Nasdem, minimal akan bersama dengan PAN dan Golkar. Ya, Golkar kemarin sempat kecewa dengan Pak Jokowi. Apakah Bahlil itu masih akan bertahan? Apalagi ya menurut informasinya bahwa kemarin Munas belum waktunya itu berlawanan atau melanggar ADART. Mestinya Munaslup bukan Munas. Nah ini juga sudah, isu ini sudah mulai kenceng di Golkar. Dan Pak Prabowo itu butuh Golkar, butuh PAN, selain Gerindra miliknya, butuh Nasdem, butuh PKB. Apakah Pak Prabowo butuh Jokowi gitu kan? Nggak butuh-butuh amat juga. Karena Pak Jokowi nggak punya partai. Bahkan Prabowo butuh PDIP. Supaya tidak menjadi oposisi yang kuat. Ya, Prabowo butuh PKS, butuh. Makanya malah meskipun sampai hari ini Prabowo belum datang ke PKS. Dan sudah datang ke Nasdem maupun ke PKB. Jadi pada akhirnya ya rasionalitas politik ke depan ya itu akan dikalkulasi berdasarkan kebutuhan rasional. Itu. Nah, pertanyaannya apa yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo terhadap Jokowi? Nah, lanjut lagi, kan? Pak Jokowi itu ada yang namanya Gibran, anaknya tentu saja anaknya harus jadi didorong untuk jadi presiden, dipersiapkan jadi pemimpin bangsa 2029 paling dekat. Pak Prabowo apakah tidak ingin nyalon presiden lagi 2029? Soal kemudian mereka barangkali mungkin boleh jadi dan sebagainya lah istilah itu, andai kata ya jika kalau ada MOU di antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi menjamin Prabowo akan menang, tapi dengan catatan misalnya sebagaimana isu yang kemarin sempat diungkap oleh Korni dan sebagainya itu, misalnya itu benar 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau maksimal 1 periode saja kemudian diganti Gibran, emang Prabowo mau? Dan apa kekuatan hukumnya, apa kekuatan politiknya di situ? Kita udah tahu batu tulis kan. Kita udah tahu Prabowo waktu janjian dengan PKS pada saat 2014, 2019 itu tidak dianggap. Bahkan kemudian jadi cagupnya Anies yang dari PKS nggak keambil juga. Itu nggak punya kekuatan sama sekali, apalagi Prabowo sudah menjadi penguasa. Jadi mau tertulis itu berapa tebalnya, mau ditandatanganin juga. Udah tanda tanganin banyak orang sebagai saksi, itu nggak kan dengan materi 100.000 misalnya gitu. Ada kekuatan politik, kekuatan politik kita ada penguasa. Nah, disinilah letak potensi konflik antara Prabowo dengan Jokowi, di mana Jokowi punya kepentingan untuk Gibran jadi capres ke depan, sementara Prabowo ya itu juga tidak mungkin tidak ingin 2 periode. Jadi saya teringat apa yang dilakukan ini tidak persis sama, tapi bisa saja terjadi. Ya, Raden Wijaya Majapahit ketika mendirikan kerajaan posisinya masih lemah. Kemudian Raden Wijaya ya karena dulu proses Kediri dan sebagainya, kemudian ada kerajaan Kediri, lalu Tiongkok mau menyerang, dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk dia menang lawan-lawannya. Ketika menang siapa dihabisi. Apakah ketika Prabowo itu menang kemudian setelah itu dilantik lalu kemudian itu meninggalkan Jokowi?
ya meninggalkan Jokowi sebagai seseorang yang tidak lagi punya pengaruh dan tidak lagi punya partai, ini sangat besar kemungkinan terjadi. Kemungkinan itu ada gitu ya. Nah, sekarang gini, kenapa sekali lagi saya selalu ungkap, kenapa pada tahun 2017 saya membuat tulisan judulnya Adu Kuat Jokowi vs Megawati. Orang baru sadar 2023. Kenapa? Tidak ada matahari kembar. Ya. Ketika kepentingan itu, yang jadi presiden itu kan satu. Ketika itu yang Pak Prabowo pengen jadi presiden 2029, kemudian Gibran pengen jadi presiden 2029, kan benturan. Iya. Maka dengan sendirinya insting politik Prabowo akan berupaya untuk mempersempit ruang daripada Gibran supaya tidak menjadi pesaing. Sebagaimana Prabowo itu menjegal Anies supaya Anies tidak bisa menjadi pesaing 2029. Dan di dalam politik biasa, bro. Cuman mesti dilakukan dengan cara-cara yang fair, tidak boleh melanggar hukum, itu nggak boleh. Jadi menjegal itu menurut saya etis-etis saja, selama tidak menggunakan abuse of power, tidak menggunakan intimidasi, tidak menggunakan cara-cara yang kotor, itu sah-sah saja dan etis-etis saja. Menurut saya itu tetap menjadi bagian yang etis di dalam politik ketika orang menjegal yang lain selama tidak menggunakan abuse of power, selama tidak menyalahgunakan hukum, tidak melakukan intimidasi dan tidak menggunakan cara-cara yang melawan hukum, kemudian melawan dengan cara-cara kekerasan, melawan HAM dan sebagainya. Menurut saya sah-sah saja, etis-etis saja. Tapi kalau itu menggunakan hukum, menggunakan intimidasi, menggunakan kekerasan, menggunakan ancaman, menggunakan abuse of power, menurut saya ini tidak mendidik pada rakyat, dan efeknya kepada rakyat itu akan merusak standar etika di dalam berbangsa dan bernegara. Ini efeknya jangka panjang, tidak mudah untuk recovery karena akan menjadi referensi bagi generasi-generasi yang akan datang. Itu maksud saya. Ya siapapun itu, entah Anies atau siapapun, entah Prabowo atau siapapun di depan tidak boleh menggunakan itu, supaya ada standar etis yang akan menjadi referensi bagi bangsa ini membangun masyarakat ini membangun bangsa ke depan, para generasi membangun bangsa ke depan. Harus berikan contoh-contoh yang baik. Mereka kadang nggak mikirnya hari ini, mikirnya bagaimana menang dan berkuasa, tapi nggak berpikir efeknya dalam sejarah cukup panjang. Berkaitan lagi, mumpung ingat, ini kan lagi rame juga SBY menyindir gitu kan. Kalau di Demokrat itu ketua kalau di Demokrat itu ketuanya ada satu matahari, tidak boleh ada dua matahari. Di sini matahari maka saya tidak ikut-ikutan. Ya meskipun itu susah untuk diterima oleh publik kata-kata itu karena emang yang ikut-ikutan, yang benar aja bro, kira-kira gitu loh. Semua sudah tahu lah SBY itu soal kayak gitu kan pandai, soal seperti itu kan sangat lihai, tapi publik tahu lah. Ya mungkin lah anaknya dibiarkan sendiri. Tetapi sebenarnya SBY ingin membidik, ini menyampaikan kepada publik. Ini kemarin itu ada matahari kembar. Siapa matahari kembar? Ada Pak Jokowi, tapi di situ juga ada Megawati. Di sini ada Pak Jokowi, di situ ada Luhut, LBP, yang kemudian bicara seolah-olah melampaui presiden. Itu sindiran pertama. Nah, sindiran yang kedua gitu kan, kepada Prabowo ke depan, jangan ada matahari kembar lah, Pak Jokowi sudahlah, Pak Jokowi jadi presiden, selesai, jangan ikut-ikutan, istirahat meskipun anaknya istirahat aja lah gitu kan. Nah itu saya kira seperti itu. Yang ketiga, SBY kan punya anak yang namanya AHY, sedang di training melalui pertama nyalon di Gubernur DKI kala di training melalui ketua partai, kemudian jadi menteri. SBY kan juga ingin 2029 itu panggungnya AHY. Kalau tidak jadi capres minimal jadi cawapres. Nah, tentu pesaingnya di situ masih ada namanya Gibran. Pak SBY juga ingin maunya Gibran itu melemah kemudian hilang. Kira-kira SBY mengatakan begini,
AHY, anakku ini lebih capable loh, Harvard University loh. Dia punya pengalaman di tentara dan dia jadi ketua Iya partai. iya iya iya. Kira-kira gitulah. Pernah jadi ketua partai, Harvard University, pernah jadi tentara, pernah bertarung dengan sendirinya di Pilgub DKI meskipun itu kalah. Itu merupakan sebuah proses pematangan yang panjang. Betul betul betul. Ini kredibel loh anakku gitu loh. Nah, tapi kredibilitas anakku ini tidak akan dapat pintu kalau masih ada dua matahari kembar. Kira-kira gitulah. Iya 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 iya. Luar biasa nih. Kim Plus di awal ini mungkin nanti 3 tahun ke depan, bahkan 2 tahun ke depan akan sangat berubah lagi gitu ya. Bang Tony juga sudah memprediksi Ridwan Kamil akan melawan Prabowo di 2029 atau semuanya itu bisa terjadi. Kim Plus itu melakukan persiapan masing-masing di antara internal partainya. Nah, tapi jangan dilupa Bang Tony sebagai penutup gitu ya. Semua langkah-langkah atau dinamika perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh tokoh partai politik. Ada penjaga di sini, ada sebagai pengontrol gitu ya, supaya etikanya dijaga, lalu juga hukumnya juga dipelihara. Ini para guru bangsa atau lembaga-lembaga yang harusnya berada di atas partai politik ya, yang menaungi mereka, yang memberikan nasihat istilahnya begitu ya. Ini apakah memberikan perannya saat ini Bang Tony? Bisa dilihat dari mungkin tokoh ulamanya atau ormas-ormasnya gitu ya. Apakah ada peran di situ Bang Tony? Ada peran tapi kecil. Kenapa? Ya, kenapa? Kalau kita pilihkan tokoh-tokoh ulama-ulama dan sebagainya, itu ya ke mayoritas safety players. Tidak mau ikut-ikutan urusan itu, kemudian pakai dalil macam-macam lah. Gitu. Kemudian yang kedua, di antara mereka ikut terlibat, tapi mengambil keuntungan. Itu ngambil untuk bangun pesantrennya, untuk bangun yayasannya, sekolahnya dan sebagainya. Lebih aman daripada capek-capek untuk itu, nggak mau ngambil resiko. Nyaman di situ. Kemudian yang ketiga hanya sebagian kecil yang memberikan peringatan, yang berani mengatakan A adalah A, B adalah B. Tetapi terlalu kuatnya kekuasaan yang kemudian membuat memang semuanya menjadi takut. Semuanya menjadi terintimidasi. Yang pada akhirnya tidak muncul bunyi-bunyi yang nyaring. Apalagi itu didukung oleh sebuah infrastruktur kelembagaan yang luar biasa. Lembaga legislatif mati karena ketua-ketua partainya itu jadi menteri-menteri yang tersandra. Gimana mereka mau bicara? Lembaga yudikatif mati karena dipilih oleh presiden. Ini punya persoalan. Kita punya persoalan serius terkait dengan hukum ketatanegaraan yang amburadul, yang tumpang tindih, yang para pakar tata negara tidak mempersoalkan ini karena mereka normatif. Ini sah, ini boleh, ini tidak boleh, ini cara hukum begini. Tetapi ya ada namanya meta hukum ya. Di balik itu semua mereka tidak mengkritisi tentang hukum. Mereka masuk di dalam struktur hukum yang sudah jadi. Tapi apakah struktur hukum itu benar atau tidak, pas atau tepat atau tidak, ya mereka nggak kritisi itu. Kayak memang ahli hukum bicara begitu. Mereka ahli hukum bicara pada pasal-pasal hukum yang sudah jadi, tidak bicara kepada hubungan hukum satu dengan hukum yang lain, apakah tepat atau tidak, untuk apakah fungsional, memiliki fungsi yang baik atau tidak bagi masa depan bangsa yang jauh ke depan. Itu nggak dipikir, kan? Mereka masuk kepada substansi hukumnya, ada materi hukumnya saja, tidak dari itu problem. Yang pada akhirnya ya disitulah ada celah begitu. Ya sekarang gini, KPK kalau dipilih oleh presiden melalui 9 pansel yang dibentuk presiden, begitu juga Jaksa Agung, begitu juga Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Ya kalau itu kemudian yang memilih presiden, ya presiden bisa kondisi. Inilah yang saya selalu persoalkan terkait dengan hukum ketatanegaraan, sistem hukum di Indonesia yang menurut saya memang perlu diperbaiki ke depan. Ya, begitu mudahnya revisi undang-undang. Ya contoh yang paling sederhana lah, MK yang munculkan Gibran, kemudian MK
tahu-tahu orang Mhm. nungguin MK, tahu-tahu muncul dari MMA itu Iya iya. apa namanya Kaisang. Iya. Ketika MK kemudian munculkan gagasan munculkan keputusan atas perkara nomor 60 soal usia dan sebagainya, dan Mhm. tahu-tahu DPR langsung besoknya rapat, Mhm. kemudian dalam waktu yang sangat kilat memutuskan itu. Kenapa? Ya melawan MK. Kenapa? Karena memang DPR itu ya dipimpin oleh ketua-ketua partai, ketua-ketua Iya. partai anak buahnya presiden. Iya. Kan disinilah kemudian soal etika. Jadi kita lihat, jadi kekuatan ada di luar lemah, Mhm. kekuatan kontrolnya. Mhm. Mhm. Terus kemudian sistem kenegaraan kita ya mendorong semakin menguatnya otoritarianisme. Mhm. Dan ini tidak hanya pun nanti pada Pak Jokowi, ke depan bagi siapapun ya bisa memanfaatkan ini. Apalagi kemudian semacam infrastruktur untuk menjadi otoriter itu Mhm. sudah siap semuanya, termasuk kampus misalnya. Mhm. Ya dulu Pak Harto, ini Pak Harto yang terkenal otoriter. Mhm. Mhm. Saya kebetulan kuliah pada masa Pak Harto, saya menjadi aktivis pada masa Orde Baru. Iya. Ya, pada masa Pak Harto itu rektor itu dipilih senat, dekan Mhm. dipilih senat. Sekarang rektor dipilih menteri. Memang Mhm. senat mengajukan 3 orang, tapi pemilihnya 35% suaranya di menteri, dan menteri itu memilih. Dekan Mhm. dipilih oleh rektor. Akhirnya semua juga bisa terkontrol. Ini juga tidak, ini mesti harus menjadi perhatian juga. Iya. Maksud saya pada masa Pak Harto dalam konteks kampus, menurut saya mimbar bebas di kampus itu lebih demokratis daripada Mhm. sekarang. Mhm. Mhm. Nah, ini lagi-lagi jadi kekuatan kontrol itu melemah ya, penguasa makin kuat dengan semua infrastruktur dan sistemnya Mhm. ya, terus kemudian penguasa juga menjadi semakin mudah untuk melakukan segala hal atau segala memenuhi kepentingannya karena infrastruktur pemerintahnya sudah disiapkan Mhm. gitu, Mas. Ya. Tapi tetap harus ada gitu ya gerakan dan suara masyarakat yang peduli, perhatian, bahkan bisa jadi membuat gerakan-gerakan supaya hal-hal tersebut, hal-hal yang melenceng itu bisa terus diluruskan gitu Bang Tony ya? Suara masyarakat, suara rakyat saya pikir Mhm. akan sampai kapanpun akan hidup, cuman kecil atau besar bergantung. Maka kalau ini para pendukungnya Anies kalau mendengarkan Radio Rasil pagi ini, ya saya Mendengarkan sarankan kayaknya. dorong aja Anies Heeh. Baswedan untuk bikin ormas, Dorong ya? organisasi masyarakat. Iya, ya partai, kalau partai ini kan sekarang lagi katanya isunya ada partai ya. Mhm. Mhm. Kalau partai itu ya untuk saat ini kedaulatannya ada di Kemenkumham, Ah, bukan di konstituen, bukan di pendukung atau bukan iya, di kader. beda dengan ormas Ya ya. Kemenkumham kan kalau untuk nyagup aja udah dijegal, apalagi partai Lebih lebih berat partai. lagi jalannya. Maka kalau ormas beda, misalnya jegal ya bikin Hmm. paguyuban aja, bikin organisasi tanpa Mhm. bentuk. Tetapi ada strukturnya, ada namanya strukturnya. Misalnya ada 9, nah, mengambil dari 9. Ini Mhm. misalnya Mhm. aja. Mhm. Mhm. Bisa 2, bisa 37 sesuai dengan jumlah menteri. Gitu loh. Nah, 9 atau 9 ya wali songo, namanya songo 9. Heeh. Ya NO itu bintang 9 ya, siapa tahu kemudian mudah populer. Ya, bikinlah kemudian wakil ketua bidang itu ya untuk mengontrol pemerintah, misalnya hukum dan HAM Refli Mhm. Harun yang Mhm. selama ini kritis misalnya. Ya, kemudian Kominfo media ada Heru Subeno Iya iya. itu kemudian menjadi kritis kepada pemerintah Mhm. khususnya terkait dengan penyiaran. Kemudian ada Said Didu yang ada Batu bara. Marwan Batubara yang paham betul soal concern ya soal tambang. Mhm. Ya jadikan wakil ketua bidang pertambangan Iya ya. iya iya. Misalnya lingkungan dan hutan itu ada Said Didu yang kritis betul, rekrut aja wakil ketua itu bidang itu ya. Mhm. Kemudian dan sebagainya Sebagainya. sebagainya, ada bidang macam-macam lah. Dan itu kemudian terus secara organisasional yang mengkritisi kinerja-kinerja pemerintah, yang baik Mhm. didukung, yang nggak baik
dikritisi dan juga diberikan masukan. Saya pikir semacam oposisi lah ini penting dan itu penting ya dibutuhkan oleh negara. Lajunya sebuah bangsa ke depan menjadi lebih baik supaya tidak semena-mena negara ini diurus, supaya betul-betul di peta dan yang lurus ya, sesuai dengan cita-cita bangsa. Kemudian dari sinilah kemudian Anies juga dapat panggung, tetap dapat panggung secara ilegal, elegan ya. Dan ini saya pikir menjadi sesuatu yang bagus. Jadi akhirnya simbol ini menjadi kontrol, menjadi oposisi, memberikan peringatan kepada pemerintah daripada parpol yang kemudian menjadi segmen tersendiri yang akan menjadi pesaing bukan bagi penguasa secara umum tapi menjadi pesaing bagi partai-partai yang lain. Saya pikir kalau saat ini Anies membuat partai mengecilkan dirinya. Malah menutup gitu ya jalan kepada partai lain. Iya. Nah, ormas itu kemudian menjadi besar ya, kemudian Anies dicalonkan jadi presiden 2029, jadi presiden misalnya ya kemudian bikin partai lah, itu besar partainya. Baik Bang Tony, luar biasa nih dialog kita di pagi hari ini. Semoga memberikan pencerahan kepada pendengar semua. Bang Tony, insya Allah kita jumpa lagi pekan depan ya. Semoga selalu sehat. Terima kasih banyak. Insya Allah, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.